Siapa sangka Mercedes-Benz memproduksi sebuah mobil raksasa yang dipercaya dapat menaklukkan segala rintangan jalan. Dirancang untuk menjadi sebuah kendaraan universal, kehebatannya sudah diturunkan selama 12 generasi. Inilah sang raksasa gagah Mercedes-Benz Unimog 1300L. Sebagai mobil off-road, ketenaran Unimog tidak sebanding dengan mobil 4x4 lainnya seperti Ford F-150 Raptor, Defender, atau bahkan saudara sepupunya yaitu G-Class. Padahal truk ini sudah menjelajahi off-road jauh sebelum mobil-mobil lainnya. Oleh karena itu, preview kali ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali ketangguhan dan kehebatan Mercedes Unimog. Truk asal Jerman ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya, memiliki 12 generasi. Unimog merupakan singkatan dari bahasa Jerman yaitu Universal Motor Gerät. Unimog awalnya diproduksi oleh perusahaan Daimler sejak tahun 1948 dan kemudian pabriknya diambil alih oleh Mercedes-Benz pada tahun 1951. Pada tahun yang sama, Mercy tidak menunggu lama untuk meluncurkan generasi kedua dari Unimog. Banyak spesifikasi dari mobil ini yang membuat penasaran kalangan militer dan penggemar off-road. Generasi pertama Unimog dirancang tidak lama setelah selesainya Perang Dunia Kedua pada saat itu dan ditujukan untuk mengoperasikan mesin-mesin seperti gergaji dan mesin panen sawah. Unimog memang dirancang untuk bisa melewati medan apapun, bahkan medan berat dan ekstrim seperti padang pasir, hutan, dan pegunungan. Oleh karena itu, Unimog juga banyak digunakan dalam operasi militer, bahkan situasi perang. Di Indonesia sendiri, Unimog banyak digunakan berbagai basis kendaraan taktis untuk setiap operasi militer, khususnya untuk TNI Angkatan Darat. Arti nama dari Unimog sendiri adalah kendaraan bermotor, universal, dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Unimog memiliki dua seri, yaitu yang pertama seri Medium 405 yang disebut UGN atau operator peralatan dengan model U200 sampai U500. Dan yang kedua seri berat 437 yang disebut UHN atau kendaraan mobile lintas alam yang juga tersedia dalam dua model yaitu U4000 dan U5000. Generasinya Mercedes-Benz selalu melakukan penyempurnaan untuk Unimog yang menghasilkan Unimog saat ini tetap eksis dalam pasar mobil kategori truk. Bahkan generasi Unimog yang ke-12 diluncurkan 2020 sudah memiliki tampilan interior yang sangat futuristik. Unimog dari generasi-generasi sebelumnya pun masih mempunyai kelebihan dari segi analog dan lebih mudah untuk dirawat serta dimodifikasi. Eksterior depan bisa dilihat tampilan raksasa Unimog ini langsung terasa mengintimidasi karena disebut sebagai kendaraan universal untuk segala medan. Unimog memiliki ground clearance yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 70 cm jika diukur dari ketinggian chassis-nya. Akan tetapi karena adanya footstep di bagian samping, maka ground clearance tersebut berkurang sekitar 20 cm menjadi 50 cm dengan berat sekitar 6 ton. Unimog yang ada di sini serinya 1300L diproduksi tahun 76. Ada plat emblem di dekat lampu depan untuk kita mengenali seri Unimog ini. Bagian depannya sudah dimodifikasi menggunakan grill beserta tambahan lampu jauh untuk off-road. Ada juga lubang untuk towing equipment seperti mobil off-road pada umumnya. Seluruh badan Unimog 1300L ini sudah dicat ulang menggunakan airbrush dengan motif camouflage. Memiliki dimensi panjang sekitar 5,5 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi hampir 3 meter. Pantas saja mobil ini masuk ke dalam kategori truk. Unimog memiliki kemampuan yang unik mulai dari konsep chassis-nya, menggunakan chassis fleksibel torsional, serta suspensi gandar dengan teknologi tabung dorong wishbone dan coil spring yang memungkinkan artikulasi gandar hingga 30 derajat. Unimog 1300L memiliki double cabin dan ada pijakan di setiap pintunya sehingga memudahkan kita menaiki kendaraan ini. Bagian bawah juga terdapat beberapa ruang yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan.
Knalpotnya berada di sisi kiri dan menjalar sehingga melebihi atapnya. Fungsinya adalah untuk menghindari masuknya air ke dalam saluran knalpot jika truk ini dipakai melewati sungai. Tidak hanya knalpotnya, penempatan air intake-nya pun berada di pilar A dan menggunakan snorkel yang juga memanjang ke atas. Mempunyai ban off-road yang sangat tebal berukuran 14 dengan velg ring 20 inch, menjadikan tinggi bannya saja sudah setinggi dada orang dewasa. Di sisi sebelah kanan dan kirinya juga terdapat tangga untuk akses menuju atap mobil yang sudah dilengkapi dengan roof rack untuk menaruh barang-barang. Bagian belakang mobil ini sangat luas dan bisa digunakan untuk segala keperluan. Bisa untuk mengangkut barang maupun beberapa orang di dalamnya. Mobil ini sudah full direstorasi. Contohnya yaitu sudah menggunakan soft top berwarna krem untuk menutupi bagian belakang sehingga terhindar dari cuaca panas maupun hujan. Bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan towing equipment. Seperti apa interiornya? Mari kita lihat sekarang. Karena kabinnya jauh dari permukaan tanah, maka cukup sulit untuk menaiki mobil ini. Sehingga untuk mempermudahnya disediakan pegangan yang berada di dekat pilar B. Nah, jika kita lihat bagian dalamnya, memang tampak seperti mobil tua. Namun, Unimog ini sudah menggunakan custom interior dan custom lounge pada bagian penumpang. Jok dan door trimnya sudah direstorasi menggunakan leather full Vertu. Unimog ini juga sudah menggunakan full custom sound system. Untuk membuka jendela samping, karena belum ada power window, sehingga untuk membukanya masih menggunakan tuas putar seperti ini. Cara untuk membuka pintu dari dalamnya sangat unik, yaitu dengan menekan ke atas tuas berwarna merah pada bagian ini. Karena Unimog 1300L dipakai untuk keperluan militer, maka kita bisa melihat adanya lubang bulat jika kita membuka bagian penutupnya. Lubang ini biasanya digunakan untuk menaruh machine gun. Jadi ini bukan sunroof seperti mobil pada umumnya. Bagian dashboard terdapat banyak tombol dan indikator-indikator yang mungkin agak sulit untuk dipahami karena pada tahun 70-an memang belum ada indikator dan tombol secanggih mobil zaman sekarang. Setirnya cukup besar dan simple. Nah, uniknya lagi pada bagian setir Unimog ini tidak terdapat klakson, sehingga klaksonnya dapat dibunyikan dengan memencet tombol yang berada di ujung tuas wiper ini. Di belakang setir terdapat tuas untuk wiper sekaligus juga lampu sen. Instrumen klasternya masih menggunakan full analog dan terdapat 3 bulatan indikator yang menunjukkan temperatur udara, suhu, RPM, dan speedometer. Bagian tengah dashboardnya cukup simpel, hanya terdapat lubang AC, tuas untuk menyalakan, dan indikator transmisi. Pada indikator transmisi terdapat nomor 1 sampai 8 karena Unimog memiliki 8 gigi maju dan 8 gigi mundur. Untuk menjalankan mobil ini di jalanan lurus, kita langsung masuk ke gigi 3-nya karena gigi 1 dan 2 adalah untuk menanjak. Di konsol tengah terdapat tuas transmisi, lalu di belakangnya terdapat tuas untuk mengubah gigi maju dan mundur. Jadi kalau kita tarik tuas dari keadaan netral ke bawah, maka akan masuk ke gigi maju, dan jika kita tarik ke atas, maka akan masuk ke gigi mundur. Tuas kecil samping kiri adalah untuk mengatur fitur 4-wheel drive-nya, dan tuas kanan adalah untuk parking brake. Bagian kabin belakangnya sangat luas sehingga penumpang bisa merasa nyaman, dan ada modifikasi sedikit yaitu penambahan monitor pada bagian tengah kabin. Untuk menyalakan mobil ini cukup sulit karena harus menurunkan tuas stasioner terlebih dahulu dan menyesuaikan setelan stasioner yang pas sehingga udara dapat mengisi dan menyalakan mesinnya.
Saya sangat penasaran untuk membawa Mercedes-Benz Unimog ini untuk tes di medan off-road. Episode preview kali ini sangat spesial karena kita akan membawa mobil ini ke jalanan off-road untuk melihat keistimewaannya. Ayo ikuti saya. Di Indonesia sendiri, Unimog ini menjadi kendaraan legendaris bagi para tentara untuk membawa pasukan, bahkan senjata ke medan peperangan. Sebenarnya, Unimog ini menggunakan mesin yang cukup tua dan berbahan bakar diesel. Memiliki mesin 6 silinder, naturally aspirated 5600 cc tanpa turbo. Tenaga mesin Unimog tanpa turbo hanya mencapai 130 horsepower dengan torsi 363 Nm, dan yang menggunakan turbo tenaganya mencapai 160 horsepower dengan torsi 550 Nm. Unimog ini menggunakan transmisi manual dengan 8 percepatan dan sudah 4-wheel drive. Nah, uniknya dari Unimog ini adalah gigi untuk maju berjumlah 8 dan gigi untuk mundurnya pun berjumlah 8. Akan tetapi untuk menjalankan Unimog dari posisi berhenti di jalan raya atau jalanan lurus, kita langsung masuk ke gigi 3. Karena gigi 1 dan 2 adalah untuk jalanan yang menanjak atau off-road seperti ini. Setirnya terasa cukup enteng karena sudah memakai sistem power steering. Top speed dari mobil ini hanya mencapai 85 sampai 90 km per jam karena badannya yang sangat besar dan tinggi. Dan memang tidak dibutuhkan kecepatan jika membawa mobil ini ke jalanan off-road tentunya. Membawa mobil ini ke medan off-road memang menimbulkan sensasi yang luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk sebuah mobil medan perang dan off-road, sebenarnya suspensinya cukup empuk dan nyaman. Ketika melewati jalan menanjak, karena didukung dari latar belakang bahwa mobil ini keluaran Mercedes-Benz. Perlu feeling yang kuat untuk membawa mobil ini karena jarak pandang sisi kanan dan kiri dan belakang cukup terbatas dan cukup tinggi dari jalanan. Unimog ini juga dapat menerobos rintangan jalan tanpa khawatir akan limbung atau terbalik karena ada fitur differential lock. Sebagai mobil keluaran Mercedes, Unimog ini unik sekali dan suatu kehormatan untuk saya karena bisa menaiki mobil ini. Karena di Indonesia jarang sekali tentunya yang mempunyai mobil tempur ini. Berbeda dengan mobil-mobil off-road favorit seperti misalnya Jeep Rubicon salah satunya, uniknya dengan badan yang sangat besar dan tinggi, namun mobil ini nyaman untuk dikendarai di medan off-road dan mempunyai keunggulan yang cukup mumpuni. Suatu kebanggaan dan pengalaman yang spesial bagi saya bisa mengendarai mobil ini. Kapasitasnya tetap besar, juga bisa digunakan untuk off-road bersama para pecinta off-road lainnya tentunya. Kita mencoba berbagai rintangan di trek ini dan Unimog ini terkesan sangat mudah untuk melewati beberapa rintangan yang sulit untuk dilewati oleh Jimny atau Defender misalnya. Dan Unimog ini terlihat cukup lincah dan
luar biasa. Jadi kalau di medan peperangan menggunakan mobil ini, saya rasa ini mobil yang cukup mumpuni.